Berikan lagi bagiku firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Kitab Imamat, pasal 19 ayat 13. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nas ini menyatakan bahwa umat manusia harus mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Firman ini merupakan bagian dari daftar hukum yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Dalam Kitab Imamat 19 dimulai dengan perintah, kamu harus kudus, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi bagian selanjutnya dari pasal ini memberi petunjuk kepada orang Israel tentang bagaimana menjadi kudus. Daftar hukum mencakup banyak hal yang berkaitan dengan hubungan, mulai dari menghormati orang tua hingga merawat orang asing yang tinggal di antara orang Israel. Oleh karena itu, menjadi kudus berkaitan dengan memperlakukan orang lain dengan adil dan belas kasihan, peduli terhadap orang miskin, menghormati para penatua, dan secara umum bertindak dengan integritas moral dan etika. Intinya adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang Israel diperintahkan untuk tidak saling membenci, tidak membalas dendam atau menaruh dendam terhadap satu sama lain, melainkan saling mengasihi. Karena Tuhan itu kudus, dan karena manusia diciptakan dalam gambar Allah, mereka dipanggil untuk meniru kekudusan Allah, harus melakukannya dengan bertindak, dengan belas kasihan, dan kasih terhadap sesama manusia. Dalam Imamat pasal 19 ayat 13, umat diingatkan agar jangan memeras sesama manusia. Sebab memeras sesama manusia adalah tindakan pidana yang bisa dijerat hukum. Memeras sesama manusia adalah tindakan yang tidak manusiawi dan tidak dikehendaki Tuhan. Janganlah memeras atau merampas. Maksudnya adalah agar mereka tidak melakukan tindakan yang tidak adil atau mengeksploitasi orang lain. Sikap seperti ini sudah dilarang dalam hukum keimaman Yahudi. Hukum keimaman tentang keadilan ini sudah berlaku di tengah-tengah orang Israel sejak lama. Rupanya sering terjadi bahwa ada orang yang menahan-nahan upah pekerja harian yang bekerja untuk sehari dan baru dibayarkan kemudian esok atau lusanya. Sehingga dengan demikian, nafkahnya tertunda satu hari, karena mereka yang bekerja harian sangat tergantung pada penghasilannya hari ini. Membayar upah pekerja dimaksud adalah membayar upah pekerja secara adil dan tepat waktu, tidak menahan upah mereka sampai besok pagi. Nas ini menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam hal pekerjaan dan keuangan. Tuhan ingin umatnya memperlakukan orang lain dengan adil dan hormat. Melalui nas ini, kita diingatkan untuk tidak mempermainkan hak orang lain. Jangan memeras orang lain demi keuntungan pribadi, bagaikan lintah yang mengisap darah. Jangan memeras sesama manusia, sebab mereka juga berharga di mata Tuhan. Kita harus menghargai dan memperhatikan sesama manusia. Orang-orang yang ditindas dan diperas akan berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan membalas tindakan kekejian itu.
Tuhan akan menjadi pembela mereka, dan Dia akan menuntut setiap orang yang menindas dan menganiaya sesamanya. Hindarilah sikap hidup memeras orang lain. Jadikanlah dia sahabatmu, agar kita berkenan kepada Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oleh karena itu, melalui nas firman kehidupan di pagi hari ini, kita diingatkan untuk menghargai sesama manusia, terutama mereka yang kurang beruntung. Sebab tindakan itu merupakan eksploitasi kelemahan orang lain. Semua tindakan yang tidak terpuji, yang tidak dikehendaki Tuhan, disebut perampasan. Di sini kita diingatkan bahwa salah satu jenis perampasan adalah penahanan upah pekerja harian. Sebab orang miskin sangat bergantung pada upah yang diterima setiap hari. Jika dia tidak bekerja atau upahnya ditahan oleh tuannya, seluruh keluarganya bisa menderita. Dalam Ulangan 24 ayat 15 dikatakan, pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Mereka mungkin tidak mampu membeli makanan untuk keesokan harinya. Perampasan hak seperti ini jelas tidak menghargai hak orang lain. Seorang pekerja berhak mendapatkan upahnya. Pekerja harian berhak mendapatkannya setiap hari. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami, sebagaimana Tuhan mengingatkan umat Israel, agar jangan memeras sesama manusia, dan jangan merampas, dan jangan menahan upah seseorang pekerja harian sampai besok harinya. Kami, Engkau kehendaki untuk berlaku adil, menunjukkan kasih sayang, sebab Tuhan mengasihi kami, menyediakan segala sesuatu bagi kebutuhan kehidupan kami. Tuhanlah yang menyertai memberkati kami dalam setiap aktivitas kami satu hari ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.